Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Ya, oke, alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali secara daring setelah minggu lalu kita UTS. Untuk UTS sudah ditutup tadi per jam 17.30. Selanjutnya untuk UTS susulan sudah saya buka kembali. Bila mana ada yang belum mengumpulkan atau kemarin tidak absen, bisa mengikuti UTS susulan dengan soal yang berbeda. Bisa dilihat linknya di pertemuan ke-8. Dan batas waktunya selama 1 minggu. Oke, untuk pertemuan malam hari ini masuk ke pertemuan ke-9. Ini kita akan bahas topiknya antarmuka dan struktur proyek di Android Studio. Untuk slide dan tugasnya sudah saya postkan di icon post di folder materi dan tugas. Bisa kalian cek. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sudah mempresentasikan slide, monggo silakan ya. Oke, langsung saja. Oke, untuk outline materi garis besar untuk pertemuan malam hari ini kita akan bahas tentang antarmuka di Android Studio. Jadi ada beberapa menu yang ada di Android Studio. Oke, silakan Mas Ahyar. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Mas Ahyar. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Mas Ahyar. Maaf Pak, kepencet mungkin Pak. Oh, kepencet. Oke lah. Oke, saya lanjutkan. Kira ada yang mau ditanyakan? Oke, kelewat. Jadi pengantar untuk malam hari ini kita akan bahas tentang Android antarmukanya, kemudian juga struktur proyek yang ada di Android Studio. Nah, tujuannya agar mahasiswa mengerti di antarmuka di dalam Android Studio dan struktur proyeknya. Oke. Nah, diawali dari satu proyek yang sudah kita buat, maka tampilannya seperti ini. Ini tampilan awalnya. Dan di sini merupakan antar muka keseluruhan yang bisa kita lakukan di Android Studio. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar lebih memudahkan saat membuat aplikasi Android Studio. Nah, di sini ada bagian-bagian penting di antar muka, yaitu interface-nya. Kita mulai dari yang pertama. Di sini menu bar. Nah, menu bar ini menu yang paling atas. Kalau saya set, bentar, rekamannya mana ini? Oke, ini udah mulai. Oke, nah ini menu barnya, tampilan awalnya paling atas ada file, edit, kemudian view, navigate, sampai yang terakhir help. Ini merupakan menu barnya. Kemudian ada juga toolbar di bawahnya. Nah, di bawahnya juga sama seperti menu bar, cuman berupa icon-icon. Di sini biar lebih cepat, dan kalaupun kita diletakkan kursornya itu ada penjelasan untuk penamaan dari di dalam toolbar tersebut. Kemudian ada struktur proyek yang paling bawah, yaitu mulai dari yang pertama yaitu palet. Nah, palet ntar ada yang masuk. Oke, saya turunkan dulu.
saya lanjutkan. Nah, mulai dari palet itu mana palet? Nah, ini bisa ini di Page Manager saya hide dulu. Nah, mode palet ini hanya ada di dalam activity underscore main XML, dimana di sini yaitu di bagian desain. Nah, ini ada palet. Oke, nah palet ini merupakan objek yang akan bisa kita tambahkan mulai dari teks, button, widget, layout, container, helper, Google, dan legacy. Ini defaultnya. Kita pun bisa menambahkan palet ini ambil dari websitenya si web developernya Android. Nah, itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, tapi ini default bisa kita gunakan secara free gratis. Kemudian caranya kita tinggal mendrag and drop kan, misalkan dipilih teks di sini plain text. Nah, kita bisa drag and drop, taruh di mana di bagian menunya, terserah desain kalian seperti apa mau menempatkannya. Nah, contohnya seperti ini sudah ada tambahannya. Ini masih kosong tadi yang plain text-nya. Kemudian ada yang kedua desain. Nah, desain ini berupa template tampilan, dimana default itu berupa ada desain dan blueprint. Nah, blueprint ini berupa layout hitam putihnya dari tampilan utama. Nah, ini biasanya kalau kita supaya nggak terlalu mengganggu atau tampilan terlalu besar, biasanya hanya memilih untuk desain saja. Ini bisa dilihat dari sini menunya, yaitu menu select design surface untuk milih desain ataupun blueprint. Kemudian untuk tampilan di sini bisa dipilih untuk view optionnya. Bisa ada yang ini tampilan defaultnya itu seperti ini, diawali yaitu untuk show margin. Kalau kita ingin melihat lebih aslinya nanti seperti yang terinstall di handphone, yaitu memilih show system UI di bagian view option. Kemudian di sini kita bisa membersihkan source code, yaitu dengan memilih ada code, ada split, kemudian ada juga desain. Nah, di sini untuk yang code kita bisa memilih juga merubah tampilannya. Nah, di sini sesuai, misalkan ada edit text ataupun yang di bawahnya ada text view ataupun berupa tampilan untuk layoutnya. Di sini menggunakan default itu constraint layout. Ini objek yang bisa kita tambahkan. Nah, ini bisa kita tambahkan tanpa harus mengambil dari palet ataupun dengan menggunakan dari palet, otomatis nanti source code untuk XML-nya akan ditambahkan. Contohnya button, yaitu menggunakan radio button atau button biasalah. Ini otomatis akan ditambahkan di sini button. Nah, kemudian ada tampilannya button seperti ini. Kemudian ini bukan bahasa Java, tapi ini berupa formatnya XML layaknya seperti kayak web, formatnya XML. Kemudian nanti selanjutnya ada namanya component tree. Nah, component tree ini di paling bawah, yaitu di sini. Nah, di bagian desain ada nama component tree. Nah, ini ada tandanya. Kalau misalkan untuk tanda kuning, yaitu hati-hati, ini nggak masalah, berupa warning. Nah, tapi yang bermasalah itu ada yang tanda merah di sini. Tanda merah ini ada kalau kita klik, ini bisa menunjukkan dia missing constraint. Nah, missing constraint ini karena layoutnya berupa layout constraint di sini, berarti dia perlu dihubungkan constraint satu dengan constraint yang lain. Nah, contohnya ini sudah ada constraint. Constraint itu rata kiri rata kanan seperti itu.
Nah ini kita asal buatkan constraint-nya di atribut. Ini hanya untuk yang kalau layoutnya constraint. Jadi kalau misalnya kita buat, tinggal diklik aja plusnya, otomatis dia akan membuat sendiri jumlah constraint-nya. Tapi ini pun kita bisa ubah. Nah contohnya nih, nah ini sudah hilang constraint-nya, tapi masih ada satu lagi constraint layoutnya, yaitu untuk yang button. Nah button ini baru kita tambahkan constraint-nya. Nah setelah ini bahkan di sini sudah tidak ada lagi yang command tree-nya merah. Ada yang di sini touch target size too small. Nah ini targetnya terlalu kecil kata dia. Kecil di mana? Nah kecil itu di sini nih. Oke, ini juga sama, sudah hilang merahnya. Kita lakukan untuk yang fix. Oke, seperti itu. Component tree kalau terjadi error tentang objeknya atau dari GUI atau desainnya, nah bisa dilihat dari component tree. Dan paletnya sendiri ini merupakan objek-objek yang bisa kita tambahkan di dalam desain kita. Kemudian ada yang berikutnya berupa atribut. Nah atribut ini semua objek yang ada di dalam satu desain yang mempunyai masing-masing atribut. Atribut mirip seperti layaknya properti. Nah di sini mulai dari ID-nya, namanya. Nah ini nanti akan kita pakai dalam source code, dalam mengcodingnya, dalam memanggil objek tersebut ataupun menggunakan objek tersebut. Kita nanti akan menggunakan yang namanya ID. Berbeda dengan isinya berupa teks. Nah contohnya itu teks di sini. Ini hanya isi ataupun berupa tampilan dari teks tersebut. Nah, tapi tetap nanti kita kalau ingin menggunakan atau merubah lewat coding, kita menggunakan ID-nya, yaitu text view. Kemudian ada banyak yang lain tentang rotasi, kemudian tentang kontennya, ada bagian all attribute. Nah, ini bisa kita lihat lebih dalam lagi, merubah gambarnya, merubah warnanya. Oke, itu dari segi atribut berupa properti dari objek yang mau atau yang kita gunakan. Kemudian ada juga yang tentang status bar. Nah, status bar itu yang bagian paling bawah di sini. Ada mulai dari version control, ada yang to do, ada yang problem, kemudian ada yang terminal, kemudian ada locate, ada app inspection, dan profiler. Ini sekedar untuk informasi dari masing-masing project ataupun project yang sedang berjalan atau sedang running. Nah, itu bisa dilihat dari status bar di bagian paling bawah, termasuk yang sebelah kanan ini ada event log dan juga layout inspector. Ini bisa kita tutup dengan mengklik yang tombol hide. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini yang paling penting dari semua antarmuka, yaitu struktur proyek pada Android Studio. Ini adanya di sebelah kiri, di bawah dari nama projectnya, mulai dari folder app,
kemudian di dalamnya ada folder manifest, kemudian ada folder Java, kemudian Java ini untuk backupnya atau dijerat otomatis. Ada folder yang ketiga yaitu REST, dan juga backup yang untuk REST itu resource. Nah, ada selain app ada yang disebut dengan Gradle script. Nah, Gradle script ini file pendukung yang dimana kita menggunakan Android Studio. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu manifest. Nah, manifest sendiri ada berisi XML yaitu berupa Android manifest. Nah, XML di sini nanti akan menghubungkan antara source code Java-nya yaitu main activity.java ini dengan resource-nya yaitu berupa layout-nya activity underscore main XML. Nah, dia akan membandel menjadi satu, nanti akan melengkapi dibuat package-nya di Android manifest. Nah, di sini kita bisa merubah judulnya, contohnya ini kelas mana ya? Ntar ada yang masuk, izinkan. Nah, ini kelas TI 22 B2 Pak. TI 22 B2. B2 Pak. Oke, nah ini bisa kita rubah judulnya mulai dari TI, labelnya ngikutin dari app name. Nah, app name itu di sini di value string TI 22B2. Nah, otomatis nanti dia beri XML juga akan berubah. Sedikit lambat ini. Proyeknya di hide tadi. Udah berubah TI 22B2. Nah, ini bisa dirubah lewat dari Android manifestnya dan berupa label ngambil dari app name. Nah, app name itu dari yang ada di resource-nya yaitu berupa value string. Nah, dari ini judulnya app name. Kemudian ada juga dari iconnya, ada juga dari nama projectnya. Jadi ini untuk menghubungkan atau membandel yang ada di folder resource dengan yang ada di folder Java, yaitu XML dan Java-nya. Kemudian, nah di manifest ini kita bisa mengatur dari nama aplikasi, icon, tema, user permission. Nah, termasuk user permission juga. User permission itu seperti apa? Misalkan aplikasi kita ingin mengakses ke internet atau ingin menghidupkan kamera atau ingin menghidupkan center. Nah, ini berarti ada akses yang akan dilakukan ke hardware ataupun keluar. Nah, ini ada namanya user permission. Nanti kita coba untuk user permissionnya ke akses ke internet. Nanti kita coba buat aplikasi Android, buka aplikasi terhubung dengan data internet. Nah, kemudian yang paling penting di sini tuh ada dua. Misalkan di sini ada .main activity, ini menandakan nanti menu utamanya atau tampilannya. Nanti kalau kita klik buka menu lagi, menu yang lain. Nah, itu nanti ada menu view, yaitu menu sub menunya di dalam main activity. Nah, main activity sendiri merupakan yang utamanya. Kemudian
Kemudian yang kedua Java. Nah, di folder berikutnya yaitu Java. Nah, di Java sendiri dia mempunyai resource backupnya berupa Java Generate, ini berupa build config-nya. Nah, kemudian di folder Java sendiri ada 3, ada main activity, ini yang paling utamanya, ada yang instrument test dan ada juga yang unit test. Nah, biasanya ini default ataupun backup bawaan generate dari Android Studio yang biasa kita rubah nanti di dalam main activity. Nah, ini nanti kita bisa menambahkan suatu fungsi, kemudian juga pointer di mana akan menghubungkan objek-objek yang akan kita gunakan, kemudian kita olah ataupun untuk mengakses tentang hardware ataupun keluar akses data internet. Ini default bawaannya yaitu menggunakan kelas atau eventnya onCreate. Nah, jadi onCreate itu membundle kemudian akan membuat satu tampilan onCreate, yaitu tampilannya di sini set content view activity underscore main. Nah, kalau kita klik kanan di sini kemudian go to, ini declaration application-nya, ini bisa langsung ke alamatnya. Nah, ini activity-nya ataupun yang biasanya. Nah, arahnya ke sini. Oh iya, ternyata dia akan menampilkan ini menunya utama, menu activity-nya seperti itu. Kemudian belum ada kelas-kelas yang lain, ini default kelas bawaannya. Dan importnya sendiri kita bisa menambahkan, misalkan ingin menggunakan barcode supaya bisa mendeteksi scan barcode atau QR code, atau ingin menambahkan terjemahan dari bahasa Inggris atau ke bahasa mana terserah. Nah, kita bisa menggunakan yang disebut dengan DLL ataupun API. Nah, di sini kita bisa mengimportkan API apa saja yang bisa kita gunakan. Kemudian berikutnya ada res, folder res. Nah, folder res ini merupakan resource di mana ada dua, ada res, ada yang res generate. Nah, res generate ini berupa backupan dari Android Studio, memang di dalamnya ini di hide tapi ada filenya. Kemudian res sendiri terdiri dari beberapa folder, ada drawable, layout, map, value, dan XML. Nah, salah satunya di layout ini itu activity underscore main XML yang sering nanti kita gunakan. Kemudian yang pertama kita bahas untuk yang drawable. Nah, drawable sendiri di sini foldernya biasanya untuk memasukkan gambar. Misalkan ada gambar icon, nah kita bisa nambahkan di situ, ataupun kita bisa menggunakan icon bawaannya. Nah, ini contohnya icon bawaannya berupa lagi inisialisasi, yaitu berupa tampilan seperti ini, foreground dan backgroundnya. Nah, kita bisa menambahkan drawable, klik kanan, nanti new. Nah, di sini ada namanya bisa nambahkan dari file, misalkan ada ngambil formatnya ada yang PNG, ada yang formatnya BMP, bitmap, ada JPG. Nah, ini ada dua cara, ada yang bisa langsung dari sini atau ngopi langsung dari foldernya. Contohnya ngopi dari foldernya itu open in Explorer. Nah, nanti akan terbuka file Explorernya, kita cukup copy paste di situ. Nah, di sini kita cukup copy pastekan file-file gambar kita di sini. Nah, nanti otomatis akan ditambah di sini.
contohnya ada nggak ya? Dokumen. Nah, ada QR code. Nah, contohnya ini QR code PNG. Copy. Nah, saya tambahkan di drawable P24 sini, paste. Nah, di sini sudah ada satu file. Nah, otomatis nanti di sini kalau kita, nah ini otomatis AG seperti itu. Nah, biasanya ini resource untuk naruh-naruh gambar, icon dan sebagainya. Kemudian itu untuk yang kalau secara ngambilnya di sini klik kanan ada show in resource manager. Di sini klik kanan show in resource manager. Oke, ini. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini dengan menambahkan plus. Nah, di sini kita ada gambar akses, drawable resource file, sebagainya. Ini gambar warnanya, ini layoutnya, mapnya, string, animasi, animator, seperti itu. Oke, itu yang REST drawable. Ada yang berikutnya REST layout. Nah, REST layout ini berupa activity underscore main. Nah, ini berupa desain atau tampilan nanti yang akan terinstall atau terpasang di handphone ketika akan digunakan aplikasi. Ini akan muncul tampilannya sesuai dengan desain yang kita inginkan atau kita buat. Kemudian kita juga bisa menambahkan tampilan-tampilan yang lain di sini, yaitu layout, klik kanan, new. Contohnya kita bikin activity di sini empty activity. Nah, contohnya di sini main activity 2, activity main 2. Kemudian bahasanya Java, finish. Nah, kita bisa menambahkan menu-menu yang lain. Nah, otomatis ketika kita tambahkan di sini activity underscore main 2 XML, di sini pun dia akan membuat main activity 2 Java-nya. Jadi selalu berhubungan antara foreground dan backgroundnya. Nah, ini di luar, lapis luarnya, source code-nya di belakang layarnya. Seperti itu. Ini masih kosong di sini. Kalau yang tadi kan sudah kita tambahkan objeknya. Kemudian berikutnya ada map. Nah, dan value. Nah, map ini sama seperti yang drawable. Kita bisa menambahkan gambar juga di sini. Nah, contohnya untuk yang IC launcher. Kalau drawable ini ada IC launchernya background dan foreground. Nah, kalau di sini IC launchernya, nah ini berupa WP atau berupa tampilan webnya dari XML IC launcher. Tampilannya bisa lebih kecil seperti ini. Kalau tadi kan ini putih, ininya apa backgroundnya hijau, nanti yang akan jadinya itu seperti ini. Yaitu digabung antara drawable-nya tadi. Itu untuk yang map. Ada yang berikutnya berupa value. Nah, value ini yaitu ada colors dan setting.
colors ini berupa warna dimana yang dipakai dalam tampilan desainnya. Contohnya ini, misalkan di activity main XML. Nah, di sini ada gambar biru, ungu, putih, hitam. Nah, otomatis di sini default ada ungu, biru, kemudian ada ikonnya warna teal, kemudian warna white, putih. Kemudian ada namanya string di value. Nah, string ini berupa judul atau tampilan di aplikasi atau disebut dengan app name. Jadi, nah di sini TI22B2. Kalau kita buat menu-menu lain yang lain, default ngikutin judulnya TI22B2. Nah, ini codingannya di mana? Nah, kalau kita split, nah, ini adanya di bagian ini button, ini teks. Nah, ini bagian di dalam panel. Kemudian string hanya satu, app name. Berikutnya ada theme. Nah, theme ini ada versi yang malam, night, ada yang versi yang light, terang. Nah, ini default bawaannya untuk yang themes yang light, yang terang. Ada juga versi malamnya. Ini default bawaannya. Dan yang terakhir ada XML. Nah, XML ini berupa kalau kita ingin migrasi ataupun ingin menggabungkan dengan aplikasi seseorang atau ingin memakai API dari luar. Nah, ini bisa kita tambahkan nanti di sini untuk share reference. Nah, tapi default belum seperti ini, masih kosongan, belum ada yang kita gunakan. Oke, ini penjelasannya dari map, value, mulai dari colors, string, judulnya, kemudian ada juga theme berupa warna-warna yang kita gunakan. Dan satu hal, ketika kita ingin menjalankannya, pastikan di sini ada device. Nah, kalau misalkan seperti ini masih kosong, kita tidak bisa merun app. Ini kita tidak bisa merunkan app karena tidak ada device yang terdetek. Nah, kalian itu dari mana? Nah, ini no target device phone. Karena ini perlu berupa virtual, nah kita bisa menggunakan emulator. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah buat mulai dari yang virtual ataupun yang fisikal. Seperti itu. Oke, ini rangkumannya, interface dan struktur folder project Android Studio. Nanti kita sering bermain di ranah layout, kemudian di ranah Android manifest dan main activity. Sisanya berupa pemanis, itu bisa kita tambahkan gambar di drawable ataupun di bitmap. Not responding. Kemudian juga kita bisa merubah dari value warnanya ataupun judulnya. Nah, tapi yang paling sering kita code atau coding itu di bagian layout dan juga main activity.java-nya. Seperti itu. Dan ini nanti akan menggabungkan keduanya di dalam Android manifest. Oke, itu dari Android Studio tentang antarmuka, kemudian juga struktur proyek yang ada di Android Studio. Ini latihannya, buatkan resume atau rangkuman dari pertemuan 9 ini. Dan yang kedua, jelaskan tentang Gradle Script. Nah, Gradle Script ini yang paling bawah setelah folder app, tadi paling atas
ada build Gradle, fungsinya untuk apa? Build Gradle, kemudian Gradle wrappernya, ada yang rule-nya, ada yang propertinya, kemudian setting, dan local property. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini nomor Izin HP. bertanya Pak, Monggo silakan. Satria Pak. Iya, Kalau monggo Satria. palet yang favorit apa Pak biasanya Pak? Palet favorit itu button sama text view. Button sama tekstil lebih banyak di ini ya Pak. Iya, lebih sering dipakai dibanding yang gambar picture. Karena dari button kita bisa merubah menjadi icon-icon. Tapi kadang kala tergantung dari programmernya, berupa gambar, icon dirubah menjadi button. Yang paling simpel sih button diisikan gambar seperti itu. Kalau proyek sendiri itu Pak, itu per satu aplikasi disebut satu struktur proyek atau Iya, tiap layernya apa? Kalau di Shopee kan ada halaman utama, terus betul, ketika kita mau check out muncul betul, lainnya itu betul. satu proyek apa beda proyek Pak? Nah, kalau yang di Shopee itu beda proyek. Jadi satu proyek utamanya main activity, ketika kita menjalankan aplikasi muncul menu utama. Nah, itu satu proyek. Proyek lainnya seperti apa? Misalkan ada game permainan. Pencarian. Misalkan ada permainan kan, ambil koin-koin itu loh, poin-poin. Ada game untuk cocokan gambar. Nah, itu proyek yang lain digabung, di migrate. Kemudian ada proyek yang enggak apa? Salah satunya gamenya itu ada game yang cocok, kemudian game apa lagi ya, game kayak paintball, ada game apa mecahin telur, game apa lagi banyak. Nah, itu dia mau migrate menggunakan dari resource-nya berupa data extraction tool di sini. Jadi nanti digabung dalam main activity-nya. Manifestnya nanti akan menggabungkan, kalau diklik ini nanti akan mengambil struktur proyek yang lain, jadi aslinya itu satu, nanti berupa kayak seperti link, nanti itu menghubungkan dengan struktur proyek yang lain seperti itu. Berarti disimpulkan tiap halaman itu satu proyek gitu ya Pak? Iya, contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan ada dua halaman. Halaman pertama activity underscore main yang sudah saya tambahkan objeknya. Yang kedua activity underscore main 2.sml yang masih kosong. Nah, bisa aja misalkan saya klik tombol nanti akan muncul menu ini yang masih kosong. Nah, itu kalau misalkan di Shopee, kalau misalkan mau flash sale diklik muncul menu flash sale-nya. Nah, itu satu struktur tuh. Kemudian diklik produknya, nanti muncul gambar-gambar produk, harganya seperti itu, testimoninya, siapa penjualnya. Nah, itu masih satu struktur itu seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kayak game, misalkan dipilih game, kemudian baru dia mau kayak loading gitu, setelah loading baru muncul menu gamenya. Nah, itu beda lagi proyek, beda lagi struktur, tapi bisa digabung, di migrate, disatukan. Nah, itu di Shopee. Kemudian misalkan pembayaran, misalkan tagihan, ingin contohnya bayar apa ya terserah, mau beli pulsa, listrik, PLN ya. PLN seperti itu. Nah, itu ketika diklik bayar, kalau misalkan baru mulai itu masih satu struktur, satu proyek. Ketika kita mulai bayar, dia akan ngambil struktur proyek yang lain, yang dimana berupa link, nanti akan dimigrasikan bahwa orang ini cukup semuanya tentang kayak Shopee Pay-nya, kemudian nomor ID-nya berapa, boleh apa, kemudian nanti akan terhubung ke luar. Nah, itu butuh user permission di situ. Nah, itu
suatu proyek yang lain seperti itu. Makanya kalau Shopee itu nggak real time ketika kita udah beli, kadang dia harus menunggu konfirmasi dari sana. Jadi kalau misalkan sudah, baru nanti sudah diterima atau belum, seperti itu. Beda kalau misalnya Tokopedia ataupun Blibli ataupun Lazada, beda-beda strukturnya. Ada yang real time, nah semuanya ada plus minusnya sih, seperti itu. Dia lambat asal selamat, ada yang cepat tapi kurang tergantung si ininya, si pembuat, si developernya, seperti itu. Itu biasanya satu proyek satu tim ya Pak? Iya. Kalau di Shopee sendiri yang bocorannya saya sih kurang begitu jelas lebihnya berapa. Tapi dari teman saya yang kerja di Shopee itu ada 17 orang. Nah, itu pun mengerjakan, ada yang satu monitor, ada yang develop, misalkan ada program baru, contohnya yang game baru nanti ditambahkan. Kalau misalkan proyeknya sudah jadi, tinggal dimigrasikan. Otomatis tuh kita nggak perlu kadang menginstal ulang lagi ataupun perlu mengupdate. Nah, itu otomatis nanti ada game baru nih. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan ada satu tim yang dia memonitor ataupun mengelola uang ataupun poinnya di situ. Contoh Shopee ya. Nah, seperti itu ada. Kalau dia Shopee Pay sekian, terus kalau menang poin dapat poinnya sekian. Kemudian ada juga yang memonitor tentang barang pembeliannya ataupun tagihannya. Yang jelas itu dia ada yang memonitor, mengupdate, dan juga menambahkan fitur-fitur kalau misalkan terjadi sesuatu di luar seperti yang benar. Kadang-kadang kan namanya juga program buatan manusia, kadang-kadang tiba-tiba error lah, atau ada yang menghijack lah, atau ada yang datanya hilang, crash, korup dan sebagainya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang masuk ini, monggo silakan yang lainnya. Ini sudah saya rekam, nanti hasil rekamannya akan saya share di kampus di folder video. Besok kita coba buat aplikasi. Contoh aplikasinya, kita membuat browser. Ada dua button yang pertama akses ke kamera, button yang kedua akses ke internet. Membuat browser atau membuat foto, nah itu bisa dimodif ke slideshow atau foto painter dan sebagainya. Yang jelas struktur menu proyeknya seperti tadi, jangan sampai ada nanti ini buat apa, ini buat apa, ini kemana, dipahami dulu. Emang banyak menunya, tapi kalau udah sering main salah. Ada juga yang paling bawah di sini strukturnya dari constraint layoutnya. Nah, ini masih kosong, nanti ada beberapa layout yang bisa kita tambahkan di sini. Ini bookmarknya, kemudian ini untuk yang build varian versinya, misalkan ada versi baru, versi apa perlu diupdate, nanti otomatis ketika kita upload ke Play Store ataupun App Store, nah itu ada versioning yang mulai dari yang pertama, ini bukan versinya 2.1, nanti kayak di replace yang lama hilang ditindih sama yang baru, otomatis nanti user ketika sudah ada aplikasinya dia membutuhkan untuk proses update, seperti itu. Ada yang resource manager, ini proyek, kemudian ini si Gradle, ini untuk yang layout validation. Ini tampilannya kalau misalkan validation berdiri atau tiduran atau ukurannya yang berupa tablet, ini tampilannya seperti apa, bisa dilihat. Desktop, nah seperti ini.
kemudian di Device Manager berupa untuk emulator, di sini Device Explorer-nya dan emulatornya kalau ada. Oke, saya itu Google ternyata ini update untuk IDE. Finish, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mau nanya Pak, Iya silakan. yang Gradle script kan dalamnya ada isinya ya Pak, filenya. Itu selalu dijelasin satu-satu Iya, di tugas. tugasnya. Iya. Gradle script ini ada 8 bagian, mulai dari yang pertama build Gradle ini buat apa. Udah ada sih jawabannya tadi kan di atas ini. Top level build file where you can add configuration. Kemudian pushnya apa, kemudian ini apa, sekedar untuk pemahaman aja supaya Itu kalian tahu. Misalkan oh ini gak jalan ternyata apa, oh ya SDK nya perlu dirubah, compiler SDK nya, minimum SDK nya berapa, target SDK nya berapa. Dan ada satu hal, ini kalau di keyboard ini ada menu Control Alto, ntar Control Window Alto C. Kenapa mas? itu jumlahnya bisa bertambah Pak, apa 8 doang? Default itu 8, itu bisa bertambah tergantung dari misalkan saya buatnya di Android Studio Dolphin nih. Nah itu Gradle scriptnya bisa ngikutin struktur dari Dolphin, ada yang dari di atasnya Dolphin atau di bawahnya Dolphin. Nah itu ada nanti ngikutin, ada yang lebih ataupun ada yang kurang. Jadi kalau jumlahnya tuh ngikutin versinya gitu Pak. Iya, berdasarkan versioning ya. Kirain ngikutin kayak fungsinya gitu, kayak tombol button. Enggak. Kalau yang tombol button, kemudian tampilannya itu yang ada di layoutnya, tampilan tombol buttonnya, kemudian source code-nya bisa lewat dari folder Java-nya. Ya, arahnya sih ke sistemnya sih, karena Gradle itu berupa framework nanti yang akan bisa dijalankan aplikasi Android. Arahnya ke sistem atau nanti ke mesinnya seperti itu. Monggo silakan yang lainnya, atau Masnya tadi mau ada yang ditanyakan lagi? Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, sekedar mengingatkan kembali bagi yang kemarin tidak ikut UTS, ada UTS susulan sudah dibuka, waktunya 1 minggu sampai nanti minggu depan di pertemuan ke-10 itu sudah ditutup UTS susulannya. Bagi yang sudah mengumpulkan, oke ditunggu, nanti akan saya cek, segera nanti nilainya akan saya postkan untuk UTS. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya masih bisa saya terima sampai sebelum UAS. Jadi sudah setengah perjalanan, sudah sampai kemarin UTS, sekarang setelah UTS sudah kita mulai. Jangan sampai lupa, segera dipostkan bagi yang belum. Kemudian nanti minggu depan kita tatap muka di kelas,
kita coba buat aplikasi untuk user permission, yaitu salah satunya untuk mengakses data ke internet, itu paket data. Oke, kalau gitu saya tutup kuliah untuk malam hari ini, akan saya stop.